Assalamualaikum teman-teman YouTube, jumpa lagi dengan saya Habibi di channel Dunia Hobi. Ya, pada video kali ini saya mau ngebahas ya gimana sih perawatan atau trik bikin burung piikan itu cepat berancah, dan faktor-faktor apa aja yang bikin burung tersebut bisa berancah gitu. Tapi sebelum itu kita bahas dulu ya apa sih yang namanya istilah berancah gitu ya. Mungkin ada beberapa teman yang belum tahu. Berancah yaitu suatu kondisi di mana merpati jantan ya sudah mulai dewasa dan sudah membutuhkan pasangan. Jadi dia udah mulai genit-genit bekurin burung lain, godain burung lain, dan juga udah udah balik lah ya, udah puber lah, kalau manusia itu puber. Ciri-cirinya apa bang kalau piikan udah mulai berancah? Ciri-cirinya ada beberapa ya. Yang pertama, dia badannya itu terlihat lebih membesar ya dibandingkan dia sebelum berancah. Jadi pertumbuhannya itu kayak cepet gitu ya, kayak tiba-tiba kok udah gede aja gitu. Yang kedua, bulunya biasanya udah mulai ganti ke bulu dewasa lah, udah mulai mabung, udah mulai ambrol bulunya, udah mulai ganti ke bulu dewasa. Yang ketiga, tentu aja perilakunya udah mulai genit-genit ya, udah mulai bukur-bukur betina, udah mulai bekurnya udah mulai benar, suaranya udah kencang, udah keras ya. Terus bekurnya udah biasanya udah muter-muter dan udah seekornya itu udah nyapu-nyapu tanah gitu ya. Itu biasanya udah mulai berancah. Kondisi berancah ini sangat dipengaruhi oleh hormon yang ada di burung ya, terutama pada hormon seksnya, karena hormon ini membuat organ reproduksi burung itu aktif ya, jadi matang gitu. Nah, akhirnya dia mulai berancah, mulai mencari pasangan. Ditambah juga dengan adanya peningkatan growth hormon ya, khususnya untuk piikan ya, jadi burungnya itu kelihatan lebih besar. Nah, cepat atau lambatnya hormon ini bekerja atau aktif, besar atau sedikitnya hormon ini keluar itu bergantung pada genetik burung. Jadi karakter bawaan burung itu tidak bisa dirubah ya. Jadi sudah dari sananya lah gitu. Nah, itu yang bikin burung itu tidak tentu ya berancahnya lar berapa, usia berapa. Jadi setiap burung berbeda-beda karena mempunyai kandungan genetik yang berbeda-beda. Tapi mungkin rata-rata sekitar lar 5 sampai lar 2, atau mungkin usianya sekitar 3,5 bulan sampai 4,5 bulan. Itu rata-rata umumnya terjadi berancah pada saat usia-usia tersebut. Tentu aja bisa ya, kita bisa memanipulasi atau membantu mengaktifkan hormon tersebut dan membantu mengaktifkan agar keluarnya itu lebih banyak. Dengan cara apa bang? Ya, ini yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu teman-teman bisa melakukan penjemuran ya. Jadi burung piikan itu mulai dijemur. Kalau saya pribadi itu usia 1 minggu udah mulai dijemur. Berapa lamanya itu tergantung usia burungnya. Kalau misalkan seminggu sampai 2 minggu, saya paling 5 menit sampai 10 menit lah ya, nggak lama-lama, yang penting kena sinar matahari. Kalau usia 2 minggu sampai 4 minggu itu sekitar 10 menitan lah, sampai 20 menitan gitu lama-lamanya. Lalu usia sebulan ke atas bisa mulai 10 menit sampai 30 menit gitu, yang penting kena sinar matahari. Tapi kalau kandangnya kesorot matahari kayak gini, kayak saya ya, kalau pagi itu kena sorot matahari, jadi nggak usah dijemur lah ya, karena udah kena sinar sendiri. Kenapa dijemur? Karena dijemur ini kita bisa membantu atau mengoptimalkan kerja dari kelenjar pineal ya. Jadi bisa merangsang kerja kelenjar pineal. Kelenjar pineal ini akan mempengaruhi terbentuknya atau mengatur terbentuknya hormon-hormon gitu. Jadi kita bisa membantu lebih cepat dan lebih banyak lagi keluar hormonnya. Jadi burung bisa lebih cepat berancah. Yang kedua, teman-teman bisa memberikan burungnya itu lemak-lemakan yang sehat. Lemak-lemakan sehat itu apa bang? Lemak-lemakan sehat itu ya lemak yang sehat ya. Jadi lemak-lemakan sehat ini bisa bersumber dari biji-bijian, kacang-kacangan, bisa juga dari minyak-minyakan ya, seperti minyak zaitun, minyak PCO, minyak almond, minyak alpukat, minyak ikan juga bisa ya. Hanya saja mungkin minyak ikan penggunaannya harus dibatasi karena pencernaan burung merpati tidak bisa mengurai atau bisa memproses protein dari hewan secara total gitu ya. Jadi hanya ada batasan tertentu gitu jumlahnya. Bisa juga dari biji-bijian atau kacang-kacangan seperti kacang tanah ya, kacang kacang almond, tapi mungkin buat merpati nggak bisa dikasih makan ya, cuma dilolohin. Bisa juga dari biji bunga matahari atau biji tulisannya hemp ya, biji hemp seed. Nah, bisa juga dari produk-produk yang udah jadi ya, mungkin di pasaran juga banyak ya, ada minyak zaitun kapsul atau ada minyak-minyak sehat lah, carilah sendiri lah ya.
atau bisa pakai juga punya saya. Ini produksi Dunia Hobi Asik. Kenapa dikasih minyak-minyakan atau dikasih lemak sehat? Karena lemak sehat ini adalah sumber pembentuk hormon atau bahan bakar atau bahan baku pembentukan hormon. Jadi hormon sebelum hormon seperti hormon seks, hormon pertumbuhan itu dibentuk dengan bahan lemak sehat tadi gitu. Jadi kalau lemak sehatnya banyak, otomatis pembentukan hormonnya lebih maksimal dan lebih banyak lagi. Yang ketiga itu bisa juga diberikan vitamin E atau nutrisi vitamin E. Nah sebenarnya vitamin E ini masuk ke lemak-lemakan baik ya, karena vitamin E itu diikat oleh lemak. Nah tadi masuknya ke lemak-lemakan baik. Lemak-lemakan baik biasanya udah ada vitamin E-nya, tapi saya pisah bahasanya agar lebih mudah penggunaannya. Untuk vitamin E penggunaannya tergantung merek ya. Untuk produk-produk yang jadi seperti Nuriskin, Natur E dan lain sebagainya itu seminggu sekali juga cukup ya. Untuk ikan sangat cukup sekali. Ada juga produk khusus untuk merpati ya, seperti ini yang punya saya, Pea Oil, atau mungkin yang versi luar negerinya kayak Verti Oil. Tuh silakan dibaca di kemasan belakangnya. Kalau punya saya ini bisa tiap hari, bisa 2 minggu sekali, bisa terserah teman-teman lah pakainya mau gimana. Yang keempat itu banyakin gerak ya, burung diumbar, karena dengan pengumbaran bisa merangsang juga mempercepat proses keluarnya hormon tersebut gitu ya. Beda lah kayak kita aja lah, kalau orang-orang liatin aja, kalau orang-orang yang sering main gitu ya biasanya lebih cepat dewasa daripada orang-orang yang ngeram di rumah atau di kamar gitu. Selain itu aktivitas fisik juga bisa membantu pertumbuhan otot dan bulu biar lebih bagus. Yang kelima, teman-teman bisa pakai indukan yang tua atau sudah matang organ reproduksinya ya. Nggak mesti tua sih, yang penting matang organ reproduksinya. Caranya tahu matang atau enggaknya gimana sudah saya bahas di video satunya ya, silakan ditonton aja biar lebih fokus bahasanya. Yang keenam, burung digupon atau diberi tempat sendiri ya, jadi dikasih kandang sendiri atau istilahnya dibok biasanya. Nah ini khusus untuk burung yang sudah mulai mabung ya. Jadi biasanya burung-burung yang sudah mulai mabung dan sudah mulai mau beranca itu dibok biar cepat lagi begernya atau berancanya biar lebih cepat lagi. Karena dia kalau udah punya tempat, ibaratnya udah punya rumah gitu, dia pasti pengen juga punya pasangan. Jadi untuk mempercepat itu. Nah kebetulan saya ini nggak pakai bok ya, nggak pakai gupon, jadi dipisah di kandang sendiri karena guponnya lagi nggak ada. Yang ketujuh, burung bisa dimandikan. Nah dimandikannya ini bisa sendiri atau alami, bisa juga manual ya, bisa dimandikan sama kitanya. Untuk memandikan burung ada beberapa kesalahan yang sering dipakai teman-teman ya. Biasanya memandikannya itu terlalu sering, jadi tiap hari dimandiin, padahal cukup dengan seminggu sekali atau seminggu 2 kali. Karena kalau keseringan dimandiin juga bulunya akan kusut ya, cepat kusut dan si bulu tidak licin gitu. Lalu jangan langsung dijemur ya, burung masih basah jangan langsung dijemur, tapi diadem-ademin dulu, dibiarin dulu agak airnya itu turun ya, jadi tidak terlalu basah banget. Nah baru dijemur di terik matahari. Kalau masih basah dijemur di terik matahari itu langsung biasanya bulunya akan bercabang-cabang. Nah itu tadi beberapa cara dari saya ya untuk mempercepat proses berancanya burung pik teman-teman. Tapi ini kalau misalkan udah dilakukan step A, B, C, D sampai Z gitu ya, tapi tetap burung tidak mau beranca atau susah untuk beranca atau lama untuk beranca, berarti memang itu secara genetik sudah sulit berancanya. Maksudnya dia tergolong ke yang lama berancanya atau berkebutuhan khusus lah ya. Karena walaupun gimana pun apa yang kita lakukan tadi, perawatan yang kita lakukan tadi hanya untuk memaksimalkan kerja hormon, memaksimalkan volume atau banyaknya hormon yang dikeluarkan, tidak mempengaruhi organ penghasil hormon tersebut. Jadi ibaratkan motor ya, kalau hormon bawaan kita motornya motor bebek, kita kasih pertamax plus atau kita kasih sel, tetap aja larinya segitu-segitu aja. Tapi kalau memang hormon bawaannya sekelas motor Ninja, walaupun kita hanya kasih bensin atau hanya kasih premium, tapi tetap jalannya lebih kencang gitu ya. Apalagi dikasih pertamax atau shell gitu yang lebih bagus.
tentu akan lebih maksimal lagi larinya. Oke, gitu aja teman-teman ya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum, dadah.